Halo para mahasiswa, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang salah satu teknologi yang banyak digunakan di bioteknologi, termasuk di lingkungan perairan. Kita akan membahas bioremediasi. Secara umum, teknologi yang digunakan untuk mentreatment limbah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Treatment yang dilakukan in situ dan treatment yang dilakukan secara ex situ. Treatment yang dilakukan secara in situ dilakukan di lokasi di mana terjadi pencemaran. Sementara treatment yang dilakukan secara ex situ melibatkan proses pemindahan media yang terkontaminasi ke suatu tempat untuk ditreatment lebih lanjut. Sebagian besar treatment yang dilakukan adalah treatment in situ. Treatment ex situ sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah treatment ex situ yang menggunakan reaktor. Dan yang kedua adalah treatment ex situ tanpa menggunakan reaktor. Bioteknologi perairan, termasuk teknologi bioremediasi, adalah bagian dari bioteknologi lingkungan. Secara umum, bioteknologi lingkungan dapat didefinisikan sebagai penggunaan langsung mikroorganisme ataupun organisme lain beserta kemampuan mereka untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Dalam bioteknologi lingkungan, banyak sekali bidang ilmu yang terlibat, seperti teknik, biologi molekuler, ataupun ilmu yang terkait dengan ekologi. Jantung proses dari bioteknologi lingkungan adalah biodegradasi. Biodegradasi merupakan proses yang dimanfaatkan ataupun dimodifikasi untuk bisa memanfaatkan mikroorganisme, organisme, ataupun bagian dari organisme untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Biodegradasi dapat diarahkan ke pembangunan teknologi konservasi, respon secara langsung lingkungan, ataupun menghasilkan sumber daya yang dapat diperbaharui. Banyak sekali teknologi yang dikembangkan dengan memanfaatkan proses biodegradasi. Salah satu teknologi yang akan kita pelajari adalah bioremediasi. Bioremediasi pada dasarnya adalah teknologi yang digunakan untuk mempercepat proses alami, degradasi limbah ataupun daur ulang limbah. Jadi, pada prinsipnya, bioremediasi adalah teknologi yang didesain untuk bisa mengkondisikan proses degradasi ataupun daur ulang limbah berjalan lebih cepat, sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Organisme yang banyak digunakan di bioremediasi adalah mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, ataupun ragi. Organisme-organisme ini mempunyai kemampuan untuk mendegradasi bahan pencemar ataupun bahan yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Bahan-bahan yang berbahaya ini bisa di bioremediasi baik dari tanah, air, ataupun udara. Jadi, pada prinsipnya, dengan bioremediasi, berbagai bahan pencemar atau bahan berbahaya ini dirubah menjadi bahan yang tidak berbahaya atau kurang berbahaya, sehingga lebih aman untuk lingkungan dan manusia. Ilustrasi yang diberikan dalam slide ini memberikan gambaran bagaimana bioremediasi bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Contoh yang diberikan adalah pemanfaatan bioremediasi dalam mengatasi pencemaran air bawah tanah. Air bawah tanah bisa tercemari oleh berbagai bahan pencemar, seperti nitrat ataupun karbon tetrakloride. Bahan-bahan pencemar ini akan didegradasi oleh mikroorganisme karena pada prinsipnya mikroorganisme membutuhkan karbon untuk berkembang biak. Karena bahan-bahan pencemar ini dimanfaatkan oleh mikroorganisme, maka kemudian
setelah proses bioremediasi, kita akan mendapatkan produk akhir yang tidak berbahaya untuk kesehatan manusia. Produk akhir ini kebanyakan adalah karbon dioksida, nitrogen, dan air. Ilustrasi yang diberikan pada slide ini memberikan gambaran berbagai jenis bahan pencemar yang bisa diatasi melalui bioremediasi. Secara umum, jenis-jenis pencemar ini adalah petroleum, creosote, solvent atau bahan pelarut, pestisida, dan berbagai bahan lain yang bisa didegradasi oleh mikroorganisme. Apabila bahan-bahan pencemar ini masuk ke perairan, maka bioremediasi bisa digunakan sebagai alternatif menyelesaikan proses pencemaran yang diakibatkannya. Bioteknologi perairan berkaitan erat dengan bagaimana teknologi-teknologi mengatasi pencemaran perairan dikembangkan. Dan salah satu alternatif yang menarik untuk dikembangkan adalah bioremediasi. Salah satu hal yang menyebabkan bioremediasi banyak dikembangkan adalah biaya yang relatif murah dibandingkan dengan berbagai metode yang lain. Dalam slide ini diberikan gambaran perbandingan biaya yang dikeluarkan teknologi bioremediasi dibandingkan dengan beberapa teknologi seperti pembakaran, solidifikasi, ditimbun dalam tempat pembuangan sampah, ataupun desorpsi termal. Bioremediasi relatif murah dibandingkan dengan teknologi yang lain. Dan investasi yang dibutuhkan untuk bioremediasi dibandingkan dengan teknologi-teknologi yang lain relatif lebih murah. Oleh karena itu, salah satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan dari teknologi bioremediasi adalah investasi pengolahan limbah yang relatif tidak besar. Selain alasan finansial, ada beberapa keuntungan lain dari teknologi bioremediasi. Keuntungan-keuntungan ini yang menyebabkan bioremediasi bisa menjadi alternatif yang dikembangkan melalui inovasi bioteknologi perairan. Bioremediasi bisa dilakukan on-site, bisa dilakukan di mana pencemaran terjadi. Dan melalui bioremediasi, kita melakukan eliminasi limbah secara permanen. Bioremediasi merupakan teknologi yang relatif diterima oleh publik. Teknologi bioremediasi juga bisa meminimalisir kerusakan lahan dalam pelaksanaan teknologinya. Bioremediasi juga bisa mengurangi biaya transportasi ataupun kewajiban-kewajiban lain yang menyertai pengolahan limbah. Bioremediasi juga bisa dikombinasi dengan berbagai teknik treatment lain. Ada beberapa persyaratan atau requirement yang harus disediakan untuk bisa mengembangkan teknologi bioremediasi. Yang pertama, harus tersedia oksigen minimal pada konsentrasi 1 ppm. Kemudian,
Karena bioremediasi pada dasarnya adalah usaha untuk mempercepat aktivitas mikroba, maka kita harus menyediakan nutrien anorganik yang esensial untuk perkembangbiakan mikroba. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah harus ada kontak langsung antara substrat yang ingin diremediasi dengan mikroba sebagai pendegradasi. Teknologi ini juga membutuhkan air yang bisa disediakan sebagai air langsung fresh ataupun dalam bentuk garam mineral. Kemudian ada beberapa kondisi lingkungan yang harus menjadi fokus dalam pengembangan teknologi ini. Kondisi lingkungan ini harus disesuaikan dengan jenis mikroba yang digunakan dan jenis limbah yang menjadi target. Kondisi lingkungan ini antara lain adalah pH, suhu, salinitas, yang kesemuanya terkait erat dengan jenis bahan pencemar yang ingin didegradasi. Polutan yang menjadi target bioremediasi secara umum bisa dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah polutan atau bahan pencemar yang relatif mudah untuk didegradasi melalui proses biologi atau disebut dengan biodegradable pollutants. Jenis yang kedua adalah polutan-polutan yang relatif tidak bisa sepenuhnya didegradasi atau partially degradable. Mereka adalah bahan pencemar yang persisten, yang bisa bertahan di lingkungan perairan dalam waktu lama, tapi sebenarnya masih bisa didegradasi. Kelompok ketiga adalah yang tidak bisa didegradasi. Mereka adalah bahan pencemar yang bandel, yang kuat ada di dalam lingkungan, dan susah untuk dihilangkan. Dalam slide ini diberikan beberapa contoh yang tergolong ke dalam biodegradable pollutant, partially degradable pollutant, dan non-degradable pollutant. Ilustrasi yang diberikan dalam slide ini memberikan gambaran sederhana bagaimana proses bioremediasi berlangsung. Pada saat ada limbah hidrokarbon, maka mikroorganisme akan memanfaatkan atau memakan limbah ini. Karena pada dasarnya, mikroorganisme membutuhkan karbon ataupun nutrien lain yang terkandung dari bahan pencemar ini. Proses yang dilakukan oleh mikroba akan menghasilkan CO2 dan H2O sebagai produk akhir. Dan CO2 dan H2O secara umum tidak berbahaya atau tidak lebih berbahaya dari limbah yang didegradasi tadi. Walaupun teknologi bioremediasi sudah banyak dimanfaatkan, termasuk dalam mengatasi berbagai pencemaran di lingkungan perairan, teknologi ini tetap memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang menjadi tantangan untuk para ilmuwan yang ingin mengembangkan inovasi terkait bioremediasi lingkungan perairan. Keterbatasan yang pertama terkait dengan waktu proses degradasi. Karena bioremediasi dilakukan oleh mikroba, maka sebenarnya kegiatan yang dilakukan, proses degradasi yang terjadi, membutuhkan waktu. Ini yang menyebabkan bioremediasi dalam pengaplikasiannya harus benar-benar mempertimbangkan waktu yang cukup untuk proses degradasi terjadi. Permasalahan yang kedua adalah tingkat pencemaran yang terjadi. Apabila bahan pencemar hadir dalam konsentrasi yang sangat tinggi, maka akan menyulitkan mikroba pendegradasi untuk melakukan proses degradasi bahan pencemar tersebut. Keterbatasan lain terkait dengan konsistensi. Karena ini adalah proses biologi, sedangkan proses biologi dipengaruhi oleh banyak faktor terkait dengan proses metabolisme mikroorganisme, maka proses bioremediasi seringkali tidak konsisten. Teknologi bioremediasi juga mengalami kesulitan untuk mendegradasi bahan pencemar yang cenderung membandel atau bertahan lama di lingkungan perairan. Oleh karena itu,
pengembangan lebih lanjut terkait dengan bioteknologi perairan perlu dilakukan untuk terus mengembangkan inovasi bioremediasi. Terdapat berbagai teknologi yang bisa diklasifikasikan sebagai penerapan bioremediasi. Contoh yang pertama adalah bioaugmentasi. Bioaugmentasi pada dasarnya adalah pemberian mikroorganisme yang ada secara alami di sebuah area. Mikroorganisme ini yang diharapkan dapat membantu mendegradasi bahan pencemar yang ada. Dan mikroorganisme yang digunakan bisa diberikan dalam konsentrasi tinggi. Bioaugmentasi memerlukan biaya yang relatif rendah, tidak banyak kerusakan lahan yang dihasilkan, hanya saja tetap memerlukan waktu dalam proses degradasinya. Treatment yang lain adalah biostimulasi. Biostimulasi memanfaatkan mikroba indigenous yang ada di suatu area. Yang dilakukan adalah memodifikasi lingkungan agar bisa meningkatkan proses degradasi yang dilakukan oleh mikroba yang ada di lingkungan tersebut. Teknologi ini sangat tergantung dari jenis mikroba yang ada di suatu lingkungan. Teknologi ini juga relatif murah dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Kesulitan utama yang terkait dengan teknologi ini adalah bagaimana bisa mengetahui mikroba yang bisa dimanfaatkan yang sudah hadir di lingkungan tersebut. Biostimulasi pada dasarnya adalah bagaimana kita menstimulasi proses degradasi yang dilakukan oleh mikroba yang sudah ada di suatu area. Contoh treatment yang lain adalah teknologi bioventing. Bioventing pada dasarnya adalah kita mentreatment tanah ataupun air dengan memberikan oksigen yang dapat menstimulus pertumbuhan mikroba. Dengan terstimulusnya pertumbuhan mikroba, maka proses degradasi yang terjadi juga akan meningkat. Contoh treatment yang lain adalah composting. Composting pada prinsipnya kita mencampur tanah yang tercemar dengan bulking agent yang bisa menambahkan volume, kemudian membuat mereka terpapar ke udara. Jenis treatment lain adalah land farming. Land farming pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi dari teknologi farming tradisional. Dalam teknologi ini ada proses pemberian oksigen yang bisa dilakukan dari proses pembajakan tanah. Proses-proses ini akan meningkatkan aktivitas mikroba di tanah yang tercemar tersebut. Ini adalah akhir dari pembahasan terkait bioremediasi. Kita akan melanjutkan pembahasan dengan contoh teknologi yang lain. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar.